rekrutmen bersama tahun 2022 itu mendapatkan dukungan yang luar biasa dan antusiasme yang juga luar biasa dari putra-putri terbaik bangsa untuk ikut berkarya di BUMN dan turut mengambil bagian dalam transformasi BUMN. Salah satunya terlihat dari kegiatan pembekalan peserta rekrutmen bersama BUMN yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2022 yang lalu, yang dihadiri oleh lebih dari 2.000 peserta secara langsung di tenis indoor Senayan, di mana ratusan ribu lainnya hadir secara virtual. Nah, hal ini menunjukkan besarnya minat para milenials Indonesia untuk bergabung di BUMN dan berkontribusi dalam kemajuan perekonomian bangsa. Baik, mungkin boleh dijelaskan Ibu Alexandra setelah ini proses berikutnya apa? Nah, untuk proses berikutnya, jadi saat ini kan peserta sudah melalui tahapan pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, pembekalan, dan tes kemampuan dasar dan core values atau nilai-nilai utama BUMN secara online. Berikutnya, peserta rekrutmen bersama BUMN 2022 itu akan menjalani tahapan lainnya. Yang pertama itu adalah seleksi BUMN, seperti wawancara, kemudian medical check-up yang dilakukan sesuai kebijakan dan kebutuhan masing-masing BUMN. Kemudian akan ada kegiatan bela negara, inaugurasi, dan terakhir adalah pembekalan pada masing-masing BUMN. Untuk detail timeline dari kegiatan dimaksud dapat diakses lebih lanjut melalui situs resmi di www.rekrutmenbersama.facibumn.id. Nah, itu untuk detailnya ada di sana, Mbak Neke. Baik, Ibu Alexandra, sejauh ini seperti apa sih, Bu, tren kebutuhan untuk karyawan baru di BUMN? Kita sama-sama menyadari bahwa sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia itu ada di BUMN. Hal ini merupakan amanah besar bagi seluruh insan BUMN untuk memastikan keberlangsungan atau kontinuitas dari kepemimpinan di BUMN. Di sisi lain, berbagai disrupsi yang terjadi baik di sisi makro maupun mikroekonomi tentunya berdampak pada tren kebutuhan karyawan baru di BUMN. Hal lainnya, pandemi dan transformasi digital tentu juga berpengaruh dalam shifting jenis pekerjaan dalam formasi kebutuhan BUMN. Kedepan, dinamika yang terjadi di era VUCA tentu juga akan berdampak pada tren SDM di berbagai perusahaan. Salah satunya terkait dengan kebutuhan dalam pemenuhan talenta digital. Di samping itu, dengan pembentukan holding BUMN yang mensinergikan berbagai sektor dalam satu ekosistem, tentunya juga akan menciptakan kebutuhan talenta yang semakin luas. Contoh adalah sinergitas holding ultramikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM, juga melahirkan program yang menciptakan lebih dari 7 juta lapangan pekerjaan baru di desa-desa. Hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi program rekrutmen bersama BUMN yang menciptakan lebih dari 2.700 lapangan pekerjaan, termasuk tentunya di bidang digital, bagi talenta muda Indonesia yang memiliki kapabilitas serta karakter akhlak. Selain 2.700 posisi tersebut, masih akan ada tambahan 2.300 kesempatan magang yang dibuka nanti di masing-masing BUMN yang sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, pada kegiatan pembekalan yang lalu. Nah, kedepannya saya yakin bahwa BUMN akan terus memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian dan mendorongnya tercipta lapangan pekerjaan. Baik, Ibu Alexandra, seiring juga dengan dibutuhkannya semakin banyak talenta digital, apakah ada perbedaan yang menonjol untuk karyawan baru yang dibutuhkan di BUMN, baik itu dari segi karakteristik ataupun profil karyawan? Oke, jadi dalam semangat tentunya menuju Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia itu diproyeksikan akan menjadi 4 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia,
Bangsa Indonesia memerlukan superhero dan juara-juara baru untuk mendukung kemajuan perekonomian negeri. Saat ini jumlah millennials di BUMN itu telah mencapai 65% dan bahkan akan didorong lagi hingga angka 80% untuk memberikan kesempatan pada generasi muda dalam melanjutkan estafet kepemimpinan di BUMN. Tentunya talenta-talenta tersebut harus memiliki karakteristik dan kekuatan moral yang mengacu pada nilai-nilai utama akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik,